Halo semuanya, hari ini kita lanjut ya. Kali ini kita akan bahas ada soal nih teman kita yang nanya nih, ya kan? Kak, cara menulis semua isomer rangka dari senyawa ini gimana gitu. Oke, jadi teman-teman ingat dulu nih, isomer itu kan jenisnya banyak, ya kan? Dan ingat dulu ini jenis senyawanya senyawa apa, kayak gitu. Ini kalau kita lihat dari rumusnya, ini O-nya 2, ini adalah asam karboksilat ya. Oh sorry, ada dua deh, ini bisa asam karboksilat nih. Jadi C6H12O2 ini bisa dua, yaitu bisa asam karboksilat, oke, bisa asam karboksilat dan juga bisa ester. Begitu. Jadi kalau ditanya adalah isomer kerangka, berarti ini, bisa ini. Tetapi kalau misalnya ditanya adalah isomer fungsi, berarti antara asam karboksilat dan ester. Kayak gitu. Oke. Sekarang nih, misal ya, intinya gini deh. Kalau untuk rumus, teman-teman pasti yakin nih, saya udah yakin teman-teman pasti tahu nih. Kalau isomer itu, iya kan, senyawa yang memiliki rumus molekul. Rumus molekul itu yang ini. Jadi rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya itu beda. Nah, rumus strukturnya beda. Bisa jadi dia isomer kerangka. Kerangka itu berarti susunan dari cabang-cabangnya itu beda, kayak gitu. Oke, misal kalau kita buat adalah isomer dari asam karboksilat ya. Karena ini cuma diketahui dia rumus molekulnya aja, nggak diketahui oh ini asam karboksilat loh, ini ester, enggak. Jadi kalau misalnya asam karboksilat kita buat dulu nih, kan? C-nya 6. Berarti kita buat lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau asam karboksilat kan berarti COOH. Kayak gitu. Berarti ini hanya 3, ini hanya 2, ini hanya 2, hanya 2, ini berarti hanya 2. Oke, ini yang pertama. Berarti ini namanya apa? Ini 6 berarti dia heksana ya. Berarti namanya adalah asam heksanoat gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat isomer, teman-teman harus buat namanya. Dari namanya itu nanti kita tahu, oh berarti ini udah, berarti nggak buat lagi kayak gitu. Jadi rumus isomer itu untuk menentukan isomernya dia nggak ada rumusnya ya. Jadi teman-teman harus buat seperti ini. Oke, terus apa lagi gitu? Kalau isomer berarti ini kan rantai lurusnya nih. Nah, setelah itu kita putusin satu rantai lurusnya buat jadi cabang. Kayak gitu caranya. Oke, berarti kalau misalnya kita buat yang kedua, oke, ini kan 5 nih. Berarti kita, ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita buat induknya jadi 5. Jadi caranya begitu. Jadi kurangin jumlah induknya, taruh menjadi cabang kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tetap di sini ya. Oke. Ini posisinya kalau di asam karboksilat itu nomor satunya selalu dapat dari gugus fungsinya. Kayak gitu. Karena kan kalau diprioritaskan nih antara gugus fungsi dengan cabang, yang lebih dominan itu yang pertama itu adalah yang apa namanya ini gugus fungsinya. Oke. Berarti kalau kita mau buat cabang di sini nggak bisa ya, karena kan ini udah 4. Nah, berarti di sini. Nah, di sini CH3-nya. Oke. Berarti ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini berarti CH. Kalau ini namanya apa? Oke, buat lagi, ingat tata namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini cabangnya di nomor 2, ya kan? Ingat kalau misalnya asam karboksilat, berarti tulis dulu asam. Asam, baru nih cabangnya nomor berapa? Nomor 2. 2, strip. Ini nama cabangnya apa? Metil. Berarti 2 metil, baru induknya. Ini ada 5, berarti pentanoat. Kayak gitu. Oke, next lagi. Ini cabangnya bisa juga kita pindah-pindahin ya. Ini nanti lumayan bisa banyak loh ini. Oke, kita buat masih 5 nih. Oke, 3, 4, 5. Sini OH-nya. Ini nomor 1 tadi, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Oke, jadi tadi kita buat cabang di nomor 2, sekarang kita pindah di nomor 3. Bisa kan? Beda. Ini nanti teman-teman lengkapin aja ya jumlah H-nya. Ini berarti namanya asam 3, ini berarti metil, ya kan? Pentanoat. Masih bisa lagi nggak? Bisa, digeser lagi ke nomor 4. Oke, kita buat sini nomor 4 ya.
Nomor 4 berarti dengan C-nya induknya itu 5. 4, 5, di sini O, OH, induk nomor 1, 2, 3, 4, 5, berarti cabangnya di sini. Ini C3. Berarti ini namanya asam 4 metil pentanoat. Nah, ini kita cabangnya baru 1 loh. Jadi ini bisa banyak, oke? Jadi ini untuk Miss Nem ya. Nanti coba aja nanti seperti ini ya. Coba satu-satu, maksudnya kurangi jumlah apa? Kurangi rantai induknya, kayak gitu. Ini baru kita kurangi 1. Oke, ini karena yang diminta dari ini, berarti nanti Miss Nem buat 2 ya. Ini kan baru asam karboksilat, nanti selanjutnya ester. Tetapi kalau misalnya ditanya adalah isomer fungsi, berarti kita cuma tinggal buat rumus strukturnya dari ini aja, kayak gitu. Oke, coba deh kita buat lagi ya. Sekarang kita kurangi lagi jumlah rantai karbonnya, rantai induknya. Ini kan tadi 5 ya. Kalau misalnya ini kita buat ke nomor 5, ini nggak bisa ya. Sama aja nanti nomornya nanti di sini nomor 6. Oke, kita lanjut. Misal, nih. Lanjut lagi sekarang rantai induknya itu kita buat berapa? 4 tadi ya, 4 lagi ya. Tadi udah 4, sekarang ke 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini OH. Oke, ini berarti, ini nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Cabang bisa di sini. Nah, 1. Yang penting C-nya ada 6, kayak gitu. 1, 2, 3, 4, udah pas 6 ya. Nah, ini berarti namanya apa? Berarti ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya udah buat rumus struktur, buat namanya, supaya jangan terulang 2 kali dengan struktur yang sama. Berarti ini asam, ini cabang ada 2 nih, di nomor 2. Berarti 2,2 cabangnya namanya metil. Berarti di metil induknya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti butanoat. Oke? Next lagi. Dengan induknya 4 C-nya. Ini banyak loh ini, ya kan? Oke, sekarang kalau misalnya nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kita buat cabang di sini. Bisa juga, ya kan? Berarti ini namanya asam, ini cabangnya nomor 2, 3 ya. 2,3 dimetil butanoat. Oke, bisa lagi nggak? Bisa. Kalau misalnya kita buat di nomor 3. Oke, bentar ya. Ini nomor ke-7, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, ini OH, tapi hitung ya. Hanya C-nya harus 6 ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Oke, di sini C-nya. Nah, berarti ini namanya apa? Asam 3,3 dimetil butanoat. Bisa kan? Terus mana lagi? Kalau misalnya kita pindah ke 4 nggak bisa ya. Oke, terus kalau misalnya nih cabangnya kita buat jadi etil. Nih, bisa ya. Banyak nih. OH. Misalnya di sini kita buat C-nya ada 2. Berarti di sini C2H5, ya kan? Ini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya apa? Berarti asam 2, ini nama cabangnya adalah etil. Etil butanoat. Ya kan? Kalau misalnya kita pindahkan ke nomor 3, misal kita buat nomor 9 nya. 1, 2, 3, 4, ya kan? Ini rangkap. Ini OH, ini 1, 2, 3. Oke, di sini katanya ada 2 C-nya. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini, berarti teman-teman nggak bisa buat 3 ya, 3 etil ya. Kita lihat rantai terpanjang. Kalau seperti ini berarti 3, 4-nya di sini, 5-nya di sini. Kalau seperti ini berarti namanya asam 3 butanoat. Berarti udah ada yang tadi ya, berarti ini nggak bisa. Oke, ini berarti kita harus hapus, gitu loh. Oke, ini nggak bisa. Terus berapa lagi? Kalau misalnya ada lagi nggak nih? Kita pindahin ke mana? 1 di sini, 1 di sini. Kita cek. Oke, jadi intinya kita harus ini otak-atik kayak gini. Jadi nggak ada rumus sama sekali. Saya di sini C, di sini ada C. Bisa nggak? Kalau seperti ini ya, ini tetap nomor 1 ya. 1, 2,
3, 4, 5. Ini berarti namanya 2 metil pentanoat. Tadi udah ya kan? Berarti ini nggak bisa lagi. Kayak gitu, hapus gitu. Jadi kalau udah ada nama yang sama, hapus lagi. Jadi nggak ikut kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya ini induknya 4 ya. Kalau kita buat induknya 3. 1, 2, 3. Ini O, ini OH. Berarti sisa 3 lagi ya. Kalau misalkan kita buat di sini 2. Nah, di sini 1. Kira-kira gimana nih? Berarti ini kan 1, 2, 3, 4. Kalau ini berarti namanya 2,2 dimetil butanoat. Nah, udah ada nih. Yang ini. Berarti nggak bisa. Ya kan? Hapus lagi. Kayak gitu. Berarti ini nggak bisa. Terus apa lagi? Nggak bisa lagi ya. 3, 4. Ini induknya. Sorry, bukan 4 ya, 3 ya, Tega. Nah, di sini 1. Di sini kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi di mana nih? Misal di sini. Nah, kalau di sini berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti 2,3. Nah, ini lagi dia. Berarti nggak bisa, ya kan? Nah, hapus. Mungkin dia cuma sampai sini ya. Nanti si teman-teman yang tadi nanya Melsi ya, nanti cek lagi ya, mana tahu masih bisa. Oke, ini untuk yang asam karboksilat. Tadi kan nggak diketahui ya apakah dia asam karboksilat atau ester nih. Tadi kan kalau rumus kayak gini, berarti itu bisa jadi asam karboksilat atau ester. Ini yang udah kita buat adalah asam karboksilatnya. Kalau misalnya untuk esternya, oke, nanti lakukan hal yang sama ya dengan cara seperti yang tadi. Ingat tadi rumuskan C6H12O2. Ini kalau misalnya untuk esternya. Kalau untuk ester kan rumusnya gini. Ini C-nya 2, 3, 4. Ini O. Di sini C-nya O. Nah, CH3. Ini ester. Ya kan? O-nya C-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi misal di sini. 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dia ester, berarti namanya sebutin dulu nih yang R-nya. Kan dia rumus strukturnya kayak gini. R, C, O, O, R. Nih, alkyl yang ini disebutin dulu, baru induknya ini. Gitu. Jadi misalnya kalau yang ini, namanya ini kan alkylnya nih, metil. Berarti ini metil, ingat nggak ada asam lagi ya, tapi belakang tetap akhiran OAT. 1, 2, 3, 4, 5, berarti namanya metil pentanoat. Gitu. Terus, ini yang pertama nih. Next lagi. Ini kalau misalnya isomer fungsi ya, isomer fungsi dengan ester. Terus bisa lagi, misal ini kita buat misalnya dia 1, 4 ya. Duanya misalnya kita buat di sini. Berarti kan ini etil. Berarti ini etil butanoat. Terus kalau misalnya kita buat 3 bisa. Ya kan? 1, 2, ini 3. Sini ada 3 nih. Ini berarti 3. Berarti kalau 3 propil ya. Propil ada 3. 3 itu adalah propanoat. Propanoat kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kita ambil dari sini kita buat cabangnya. Oke. Caranya berarti hal yang sama. 1, 2, 3, ya kan? Ini C-nya rangkap 2, di sini O, di sini ada CH3. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita buat cabang 1. Kayak gitu. Kalau kayak gini berarti sebutin dulu baru nih. Ini namanya tetap ya pakai metil ya, metil. Jadi sebutin alkyl dulu, baru ini kita buat dia tata namanya. Berarti nomor 1 di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti metil. Ini strip ya, berarti 2 etil. Ini 1, 2, 3, 4. 4 berarti butanoat. Kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman caranya seperti itu ya. Tadi yang nanya siapa ya? Saya lupa. Bentar. Miss Nem. Oke. Jadi Miss Nem nanti caranya seperti ini untuk buat isomer. Intinya kakak yakin Miss Nem udah tahu nih kalau misalnya untuk rumus dari isomer itu kan udah tahu ya. Jadi isomer itu kan dia memiliki rumus molekulnya sama. Rumus molekul itu yang ini.
yang C6, Ha12O2. Ini rumus molekul. Tetapi dia memiliki rumus strukturnya itu tidak sama. Rumus struktur itu adalah yang ini. Oke, dia beda ya. Jadi nanti buat namanya supaya nanti lebih gampang untuk menentukan berapa jumlah isomernya. Oke, demikian dulu. Kakak harap ya bisa ngerti ya. Dan nanti kalau misalnya mau cari tata nama untuk senyawa-senyawa ini turunan alkana, nanti lihat aja di playlistnya. Udah ada khusus senyawa turunan alkana, baik dia reaksinya, isomernya, semua turunan alkana ada. Dan contoh-contoh soalnya juga udah ada. Oke, demikian dulu. Please share dan subscribe ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih.